Shalom kasih Kristus, senang jumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari kita melekat dalam hadirat Tuhan. Doa dan harapan saya, Tuhan senantiasa memperbarui pikiran dan perkataan kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari ini, di mana kami menerima kembali kebenaran firman Tuhan lewat renungan hari ini. Biarlah firman-Mu terus menghiasi seluruh kehidupan kami, sehingga pikiran perkataan kami terus senantiasa diperbaharui dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Pimpin, biarlah senantiasa seluruh aspek kehidupan kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mengubah bibir najis. Yesaya 6 ayat 5, demikian firman Tuhan, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dalam ayat yang dibacakan tadi adalah ucapan Nabi Yesaya saat dalam penglihatan yang berjumpa dengan Tuhan, di mana Nabi Yesaya memiliki sikap yang berbeda dengan para nabi lainnya. Kalau para nabi dalam masa perjanjian lama, ketika Tuhan menampakkan diri penuh sukacita dan rasa hormat, sehingga tersungkur menyembah Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi. Tetapi Nabi Yesaya berkata, celakalah aku binasa. Peristiwa ini sebelum Tuhan mengutus Nabi Yesaya sebagai nabi di tengah-tengah bangsa yang penuh kejahatan. Saat Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada Nabi Yesaya, melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, Nabi Yesaya gemetar sehingga dia hanya dapat berteriak dalam keputusasaannya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tercatat dalam Yesaya 6 ayat 5. Perkataan yang diucapkan oleh Nabi Yesaya adalah kesadaran yang luar biasa dari dasar hatinya. Ketika para serafim, maksudnya serafim adalah makhluk surgawi, yaitu malaikat bertingkat tinggi, berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Lalu goyanglah alas pintu. Peristiwa yang dilihat itu menyentuh hati dan menyadarkan Nabi Yesaya, sehingga ia berkata, celakalah aku binasa. Mengapa Nabi Yesaya berkata demikian? Sebab ia seorang yang najis bibir. Najis bibir suatu istilah dan pengertiannya ialah perkataan yang kotor, penuh dengan kata-kata najis atau haram. Ini tidak bedanya dengan istilah lidahnya kotor, pengertiannya perkataan jorok, porno, atau najis. Lidahnya bercabang, perkataannya tidak dapat dipegang, tidak jelas atau gampang berubah. Perkataan atau tutur kata seseorang dapat menimbulkan akar pahit, dendam, benci, dengki, dan iri hati. Bagaimana bibir najis atau lidah kotor dapat menjadi alat penyambung bibir Tuhan yang Maha Kudus? Yaitu dengan kesadaran yang mendalam dan persiapan diri Yesaya untuk menyambut kedatangan serafim dari mezbah untuk menyucikan dan membakar bibirnya. Akhirnya bibir Yesaya disentuh dengan bara api. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tercatat dalam Yesaya 6 ayat 7. Artinya, perkataan Nabi Yesaya telah diubahkan di mana ia mampu berkata-kata kudus yang memuliakan Tuhan. Perkataan yang kita ucapkan dapat membawa orang lain dan diri kita memuliakan Tuhan. Tetapi melalui perkataan yang kita ucapkan juga, orang lain atau kita dapat mempermalukan dan menghujat Tuhan. Adalah perlu bagi para pelayan Tuhan menerima jamahan Tuhan melalui Roh Kudus pada bibirnya, agar dalam setiap perkataan yang kita ucapkan oleh lidah dan bibir memperkatakan kebenaran firman-Nya, perkataan-perkataan yang baik, yaitu perkataan yang membangun, menguatkan, dan memberkati banyak orang.
Daud adalah raja yang selalu dekat dengan Tuhan dan perkataan-perkataannya senantiasa memuliakan Tuhan, juga sering menyampaikan kata-kata yang membangun, menguatkan dalam mazmurnya. Hal ini dinyatakan dalam Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kasih Kristus, mungkin kita saat ini kita sulit mengubah perkataan yang najis dan kotor, di mana kata-kata yang diucapkan penuh dengan umpatan, sumpah serapah, bahkan hal-hal yang meruntuhkan. Mari saat ini sabar dan bertobat seperti Yesaya lakukan. Mintalah dipulihkan oleh Roh Kudus untuk menjamah mulut, bibir dan lidah kita agar dapat menyampaikan perkataan yang benar, perkataan yang membangun, menguatkan dan memberkati orang lain. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau menuntun kehidupan kami, agar kami untuk senantiasa menggunakan bibir kami, Tuhan, yang terus mempermuliakan nama-Mu. Lewat perkataan, pikiran kami, nama Tuhan dipermuliakan. Pimpin perkataan-perkataan yang terus senantiasa membangun, menguatkan, memberikan satu hal yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat-berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.